Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, langsung ambil kitabnya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Salah satu usul ya ikhwan duluan ya. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang waktu, sehat jasmani kita. Tentu ini sebagaimana kita ketahui merupakan ibadah, bahkan min afdali al-ibadat wa awjabu al-wajibat. Seafdal ibadah dan kewajiban yang paling utama tidak lain adalah berkumpulnya kita di sini dalam rangka menuntut ilmu, al-ilmu asy-syar'i. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, para jamaah sekalian, ikhwani fillah, azallahu wa iyyakum, al-ilmu yaitu talabu al-hidayah ataupun al-hadi bidalilihi, meminta hidayah, petunjuk lewat dalil. Karena sebagian ulama mengatakan ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal adda jam'un katsirun min ahli al-ilmi ya ikhwan anna talab al-ilmi afdalun nawafil allati yatlubuha al-'abd. Para ulama banyak mengkategorikan bahwasanya talabul ilmi itu amalan-amalan sunnah yang paling afdal yang harus dituntut oleh seorang hamba. Memang al-ilmu ada dua model. Al-ilmu ta'allumuhu ala wajhi at-ta'yin, yang kita kenal dengan fardu aini ya. Ilmu itu dituntut dari sisi ta'yinnya ataupun fardu ain. Jadi tidak ada uzur untuk setiap orang untuk tidak mengetahuinya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ilmu ta'allumuhu ala wajhi kifai. Ilmu yang dituntut dari sisi kecukupan, alias jika ada yang sudah menuntutnya maka gugurlah kewajiban ini atas yang lain, yang kita kenal dengan fardu kifai, fardu kifayah, begitu bahasa Indonesianya. Ikhwati fillah, azanullah wa iyyakum. Tentu saja kitab kita di sini
Itu salah satu usul wa adillatuha, 3 usul dan dalil-dalilnya. Ini adalah termasuk jenis yang pertama para jamaah sekalian dari jenis ilmu yang kita utarakan barusan. Yang pertama yaitu fardu ain. Karena 3 pokok ini adalah yang harus diketahui oleh setiap muslim. Makanya Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan di antara sebab kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu salah satu usul ini, karena seorang hamba akan ditanyakan nanti tentang 3 perkara ini. Bagaimana ia mengetahui Rabbnya, bagaimana ia mengetahui Rasul yang diutus oleh Allah sendiri, bagaimana ia mengetahui risalah, hal mana risalah ini dibawa oleh sang utusan. Makanya 3 hal pokok ini adalah sesuatu yang mendesak untuk diketahui. Tidak bisa tidak seseorang itu wajib ia mengetahuinya. Selamat dan tidaknya ia di kuburan nanti tergantung bagaimana ia mengilmui 3 hal pokok ini. Makanya di negerinya sana, di Najd ataupun di Arab Saudi, para jamaah sekalian ikhwati billah, ini sudah dihafal di luar kepala. Dalam artian apa? Setiap kalangan mengetahuinya. Tentu saja ini adalah berkat jasanya para dai-dai di sana. Karena mereka para dai ini sangat-sangat mengetahui kebutuhan masyarakat, karena berkaitan dengan selamat dan tidaknya mereka di alam kubur mereka setelah mereka meninggalkan dunia ini. Makanya seorang dai yang mendakwahkan 3 hal pokok ini, itulah yang dikenal dengan Ar-Rabbani, ulama Rabbani. Al-mana sebagaimana disinggung oleh Al-Imam Al-Bukhari, yuqalu Ar-Rabbani man yu'allimun nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Dikatakan seorang Rabbani karena ia mengajarkan manusia dengan ilmu yang pokok, yang mendasar sebelum ilmu perincian, ilmu-ilmu yang terperinci, yang besar-besar masalahnya, yang bercabang. Kalau kita ketahui dari judulnya saja risalah ini, salah satu usul, 3 asal, maka ini termasuk ilmu dasar dan wajib disampaikan. Makanya siapa yang menyampaikan 3 risalah ini dengan benar sampai masyarakat semuanya mengetahui kandungan isinya, sampai mereka hafal, tua muda, besar kecil, laki-laki ataupun perempuan, itulah dai Ar-Rabbani para jamaah sekalian. Sampai disebutkan di kitab-kitab siar ataupun sejarah para ulama, seorang ulama besar bisa saja ia mengajarkan cukup wudu, cukup cara bertaharah. Itu saja yang ia lakukan dari dakwahnya. Setiap orang diajari berwudu, setiap orang diajari cara bertaharah. Karena taharah ataupun wudu ini menentukan apakah sholatnya absah ataukah tidak, sah ataukah tidak, diterima ataukah tidak, tergantung dari taharah. Makanya asal
ataupun fondasi ini harus dikuatkan, dikencangkan. Ini sebagai pembukaan ikhwah semuanya. Kemudian kita langsung saja ke kitabnya untuk menjaga waktu kita. Saya akan bacakan. Qala al-musannifu rahimahullahu. Al-musannif yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalam risalah beliau ini, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Jadi beliau ibtada'a risalatahu bil basmalah biqaulihi bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalah beliau dengan basmalah, dengan ucapan beliau bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bentuk iqtidaan wa ta'asyan, meneladani dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, haitsu annahu sallallahu alaihi wasallam bada'a fi mukatabatihi wa rasailihi bil basmalah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai risalah-risalah beliau, tulisan-tulisan beliau, korespondensi beliau pakai basmalah. Itu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mislu ma katabahu ila Hiraqlah, sebagaimana beliau menulis kepada pembesar Rum, azim Rum, Heraklius. Wa annahu qala bismillahi min Muhammadin abdihi wa rasulih, dengan menyebut nama Allah dari Muhammad, Rasul Allah dan hamba Allah. InsyaAllah nanti pensyarah menyebutkan hal ini secara gamblang. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. I'lam, ini sebuah permintaan melalui sigah kata kerja yang kita kenal dengan fi'lu al-amri, talabus syai', meminta sesuatu, li faidatain, memiliki dua faidah. Al-faidatu al-ula at-tanbih, meminta perhatian, lianna ma sayaquluhu min al-umur al-muhimmah la budda min at-tanabbuh, karena apa yang akan dikatakan selanjutnya ini adalah perkara-perkara penting yang harus diperhatikan secara seksama. Jadi fungsinya musannif di sini mengatakan i'lam, pertama minta perhatian, karena perkara yang akan beliau sebutkan ini merupakan perkara yang penting. Kemudian yang kedua, i'lam menandakan ma tadammanuhu minal ilmi, perkara ini tidak lain adalah sebuah ilmu. Ini faedah kedua. Jadi perkara-perkara penting ini dan ia merupakan sebuah ilmu,
Tentu saja ilmu dikatakan ilmu sebagaimana kita singgung tadi, ma qala Allah wa ma qala rasuluhu, apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, al-ilmu talabu al-hadi bidalilihi, meminta petunjuk itu pakai dalil. Rahimakallahu, ini jumlah i'tiradiyah namanya, yaitu ucapan selipan. Ini menandakan talatuf, kasih sayangnya pengarang. Ya ikhwan, semoga Allah merahmati dirimu. Li'anna al-ilma mabnahu ar-rahmah, karena ilmu itu pondasinya, bangunannya di atas rahmat, rasa kasih sayang. Makanya yang bagi likulli muslim wala siyama ad-da'i minhum an yatalattafa wa yarham al-mad'uwin. Kata seorang da'i ataupun seorang muslim, seyogyanya dia bersikap lembut, bersikap rahmat kepada audiennya, kepada yang ia seru, yang ia dakwahi. Ini dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal suara-suara yang kita dengar di luar sana, kalau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, langsung ada telunjuk yang mengarahkan dengan kata-kata Wahabi. Padahal dari risalah ini kelihatan beliau memiliki kasih sayang besar terhadap umat ini, para ikhwan sekalian. Ya, seorang da'i terlihat secara zahirnya memang dari kata-katanya tegas, lantang, tetapi secara batin mereka memiliki jiwa rahmat, jiwa lembut, karena mereka tidak mau orang lain binasa gara-gara kejahilan mereka. Makanya mereka perlu ditarbiyah dengan tarbiyah yang benar. Ini rahimakallah, jumlah ataupun ucapan yang nyata dari beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan kasih sayang beliau terhadap umat ini. Sebagaimana kita ketahui di Najd sana pada saat beliau hidup itu banyak sekali kemungkaran, banyak sekali kesyirikan yang terjadi di masyarakat beliau. Oleh karena itu, kita sebagai penikmat hasil dakwah dai seperti ini harus meneladani ulama-ulama seperti ini yang banyak disorot oleh orang yang tidak mengetahui kenyataan dari hidup-hidup mereka dengan meneruskan risalah dakwah beliau-beliau ini. Makanya beliau mengajarkan kepada kita annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Yang pertama al-ilmu. Ilmu yaitu mengetahui Allah, mengetahui nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui agama Islam dengan dalil. Allah itu yang pertama, kemudian Nabi
kemudian agama Islam. Allah yang berhak untuk diibadahi saja, ikhwan sekalian. Kemudian Allah mengutus nabinya agar manusia ini mencari jalan lewat rasulnya ini, kemudian menaati risalah yang dibawa oleh nabi ini. Insyaallah akan dipaparkan nanti ya. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Ats-tsalisatu ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan kepada ilmu. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, yaitu sabar di atas gangguan yang ia peroleh di jalan ilmu, baik gangguannya secara fisik ataupun mental. Para ikhwan sekalian, secara mental dimulai dari diri sendiri sebenarnya. Sabar mempelajari ilmu. Jadi kita di sini memang tahapnya sekarang, masya Allah, diberikan taufik oleh Allah, sabar mempelajari ilmu, kemudian sabar mengamalkannya, sabar mendakwahinya. Jadi istilah ulama itu ta'alluman wa adaan, belajar dan memprogresnya, menerapkannya begitu ilmu tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dalilnya firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadhihi suratu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafathum. Jadi Imam Syafi'i mengomentari tentang ayat ini, surat Al-Asr ini. Surat ini, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ataupun bukti terhadap makhluknya kecuali surat ini saja, sesungguhnya surat ini sudah mencukupi. Nanti akan disyarah oleh beliau. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali, bab ilmu sebelum ucapan dan amalan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Mungkin itu ada salah cetak ya. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat Muhammad. Sebenarnya Muhammad 19 kalau tidak salah. Ayat yang ke-19, bukan 9 itu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Jadi dimulai dengan ilmu sebelum ucapan dan amalan. 19 atau 9? Setahu kita 19 ya. Baik. Siapa yang bisa mengecek? Ya. 19. Sudah ketemu? 19 ya. Jazakumullah khairan. Sahih. Baik ya ikhwan, nabda bi qiraati ma qalahu asy-syarihu huna waffaqahu Allah taala. Qala asy-syarihu waffaqahu Allah taala. Ya ikhwan, nahnu naqtasir bima qalahu asy-syarihu huna biduni az-zail wa tanwil
minal kalimat. Kita cukupkan apa yang dikatakan oleh pensyarah kitab ini tanpa ada memperpanjang ataupun memerinci begitu ya, tafasil. Karena yang namanya taksil itu adalah mengokohkan. Tentu saja pengokohan itu dimulai dengan hal-hal yang fundamen, yang asas-asas. Karena inilah jalannya para ulama, sebagaimana disinggung tadi, itu apa? Ta'limu sigharil ilmi qabla kibarihi. Itu mengajarkan ilmu yang dasar, yang tidak diperinci secara luas sebelum yang luas-luas, yang banyak khilaf-khilaf di situ. Jadi fungsinya kita di sini untuk mengokohkan fondasi kita. Dan ulama mengatakan, para jamaah sekalian, justru disitulah letak intinya ilmu. Karena kalau ilmu itu rusuh, kuat kokoh dalam hati, di situ akan muncul iman yang kokoh juga. Ini kenyataan. Wa hadza hasilun minal waqa'i ya ikhwan. Ini terjadi dalam kenyataan. Memang ma'arif, ma'lumat kita banyak beredar di pikiran kita, di otak kita. Tapi pertanyaannya, apakah maklumat-maklumat yang banyak yang berseliweran di otak kita, di pikiran kita, masuk menancap enggak dalam hati kita? Itu pertanyaannya. Makanya ulama kalau mempelajari apalagi yang berkaitan dengan akidah, tauhid, mengajarkan anak kecil itu hal-hal yang sudah jelas, yang terang benderang, tanpa memerinci, tanpa meluaskan permasalahan, sehingga ma'rif maklumat ini tidak masuk ke dalam hati, sulit, karena dia mutasyatid, tercerai-berai. Ahsan satu yang sudah jelas langsung menancap dalam hati. Wadih ya ikhwan, itu tujuan kita. Sebelum kita masuk nanti kitab-kitab yang agak pertengahan, yang luas insyaallah taala. Qala syarihu waffaqahullah taala, ibtada'a al-musannif rahimahullah risalatahu bil basmalati muqtasiran 'alaiha. Musannif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memulai risalahnya dengan basmalah, muqtasiran 'alaiha, mencukupkan dengan basmalah, ittiba'an lil waridi fi sunnati an-nabawiyyati, meneladani apa yang sudah datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi rasailin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk, dalam risalah-risalah Nabi kepada para raja, wat tasanifu tajri majraha, dan juga buku-buku karangan-karangan berjalan di jalurnya. Itu apa? Setiap karangan insyaallah didahului oleh basmalah, para jamaah sekalian. Makanya sebagian ulama mengatakan risalah biasanya dimulai dengan bismillah. Adapun khutbah itu dimulai dengan hamdalah. Bisa dipahami? Nah, kita ta'liq sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi itu kan ba itu jar, Bismillah itu majrur, sebagaimana kita pelajari dalam ilmu bahasa.
itu berada di posisi duluan atau muqaddam. Bisa dipahami permasalahannya? Fungsinya ada berapa? Sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin, jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufin fi'lin mu'akhkharin munasibin lil maqam. Jadi jar dan majrur ini berkaitan dengan fi'il yang dihapus, dan fi'il ini disebutkan belakangan disesuaikan dengan posisinya ataupun kondisinya. Makanya beliau mengatakan kalau fi'ilnya maka itu sebagai sebuah asal, karena li'annal asla fil amali ala af'al, karena kita kan ingin mengerjakan sebuah karangan, ini perbuatan, amalan ya ikhwan. Makanya kita pakai apa? Bismillah. Bisa dipahami? Li'annal asla fil amali ala af'al. Kemudian fiilnya dibelakangkan. Nah, dia mau menulis kitab, tetapi didahulukan dengan menyebut nama Allah begitu. Bismillahi, saya menulis. Nah, saya menulis ini belakang. Terus bismillah ini menyebut nama Allah di depan, disebut duluan. Fungsinya ada dua. At-tabarruk, itu mencari berkah. Bismillah dengan nama Allah. Masya Allah para ulama ya ikhwan, begitu telitinya dari sisi bahasa. Kemudian yang kedua, ifadatul hasri li anna taqdima al-muta'alliq yufidul hasr, yaitu menyempitkan masalah. Apa penyempitannya? Bila kita ingin menulis, nah tulisan ini dia khusus diawali dengan bismillah begitu. Jadi tidak umum, karena pekerjaan itu macam-macam, amalan itu berbagai jenis ya. Tetapi antum khususkan apa yang ingin antum lakukan itu dengan meminta berkah dari nama Allah. Bisa dipahami? Makanya munasiban lil maqam, sesuai dengan kondisi saat itu. Jika antum mau membaca misalkan, maka antum ucapkan bismillahi aqra'u, dengan menyebut nama Allah saya membaca. Bismillahi aktubu, dengan menyebut nama Allah saya menulis. Bismillahi akulu, bismillahi ashrabu, wa hakadha ila akhiri asy-syai' ya ikhwan. Mafhum? Tayyib. Masyaallah. Hadha huwa ma yata'allaq bi qawli al-musannifi bismillah. Thumma dzakara, intabihu ila al-kitab ya ikhwan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Fal mas'alatu al-ula al-ilmu, wa huwa syar'an idraku khitab asy-syar'i. Ilmu secara syariat pengertiannya idraku khitab asy-syar'i, mengetahui khitab asy-syar'i. Antum sudah belajar bahasa Arab, insyaallah tahu namanya khitab. Al-mukhatab, pihak kedua yang berbicara itu kan pihak pertama. Pihak kedua mukhatab, yang diajak dialog.
Kemudian pihak ketiga namanya ghaib, gibah kan gitu. Ya kan? Kalau orang gibahi kan pihak kemana dibicarakan? Gibah. Nabi di sini disebutkan idraku khitab syar'i. Kenapa? Karena Allah mengajak kita dialog. Di dunia ini mungkin enggak? Mungkin. Tetapi sarananya apa begitu? Kecuali Nabi Musa diajakkan dialog. Tapi untuk kita Nabi Musa apa dia? Itulah dikenal dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu. Jadi Al-Quran itu dialognya Allah dengan kita, ya ikhwan. Sunnah yang sahihah itu dialognya Allah lewat perantara lisan Rasul SAW terhadap kita umatnya. Makanya kita terjemahkan al-ilmu, yaitu pengetahuan tentang bahasa syariat, enaknya begitu. Jadi ilmu itu pengetahuan tentang bahasa syariat. Bahasa syariatnya apa? Ya Al-Quran, ya hadis. Kemudian dijelaskan oleh pemahaman para salaf, yaitu para sahabat dan ulama-ulama yang muktabar. Wadih? Hadha huwal ilmu syar'an wa maradduhu ilal ma'arifi ats-tsalathi. Jadi ilmu ini tempat kembalinya, maradduhu ilal ma'arifi ats-tsalathi, yaitu ma'rifah yang 3. Jadi bahasa agama itu isinya tentang 3 pokok begitu. Yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu, pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya. Wa dinahu, pengetahuan seorang hamba tentang agamanya. Wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, pengetahuan seorang hamba tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hal min su'al ila huna ma yata'allaq bima qara'na. Naam, namsi. Jadi bahasa agama itu ini kembalinya kepada 3 pokok. Mengenal Allah, mengenal agama, mengenal penyampai agama, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu al-ma'mur bihi syar'an lahu wasfani wafqa ma dzakarahu al-musannifu. Oleh karena itu, ilmu yang diperintahkan secara syariat dia memiliki 2 sifat. Jadi itulah ilmu yang sesungguhnya, ikhwan. Ilmu yang sesungguhnya memiliki 2 sifat sesuai dengan disebutkan oleh musannif, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Ahaduhuma, yang pertama, ma yutlabu minhu, ilmu dituntut apa saja dari ilmu itu. Jadi kalau kita ingin belajar, mestinya yang kita pelajari itu apa begitu. Idza aradna an na'lam syai'an fal matrud ma huwa la budda min ilmihi. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu yang mesti dan harus kita pelajari itu apa gitu. Al-jawab wa huwa ma ta'allaqa bil ma'arifi ats-tsalathi al-madhkurati fi khitab syar'i. Tentu saja kalau ingin menuntut ilmu apa yang mesti kita tuntut, kata Syekh di sini, yang berkaitan dengan pengetahuan yang 3 yang sudah disebutkan
dalam bahasa syariat itu sendiri. Bahasa syariat Al-Quran, hadis. Isinya apa? Isinya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang agama Islam, ilmu tentang Rasul. Wabah ikhwan? Hal min soal? Tayyib. Itu sifat pertama. Wal akhar, sifat kedua, ilmu yang diperintahkan untuk dituntut, ma yutlabu fihi, yang dituntut di dalam ilmu itu sendiri apa, begitu. Sifat apa yang dimiliki oleh ilmu ini? Wa huwa qawluhu waqi'an bil adillati, ilmu yang berlandaskan waqi'an, dia nyata pakai dalil, begitu. Ayat muqtarinan biha, yaitu dia dilabeli pakai dalil. Wabah. Jadi sifat ilmu yang kita dituntut, isinya, kandungannya kembali kepada tiga: mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasul. Kemudian ilmu yang kita disuruh tuntut ini harus ditopang dengan dalil. Jadi sumbernya mana? Wabah. Tentu saja sumbernya yang sudah pasti Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Lanjut ya ikhwan, sedikit lagi. Fal jaru wal majruru fi qalihi bil adillati. Jar dan majrur, huruf apa itu? Bil adillati, ba. Al adillati ismun majrurun biharfil ba, yata'allaku bil ma'arifi as-salasi, berkaitan dengan pengetahuan yang tiga. La bi akhiriha faqat, tidak terbatas di kata terakhir saja. Maksudnya apa? Dari matan ini disebutkan al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Nah, seakan-akan yang memakai dalil itu di kata terakhir, yaitu ma'rifatu dinil islam bil adillati, itu saja yang pakai dalil. Bukan, yang mesti pakai dalil itu dari awalnya, itu ma'rifatullah bil adillati wa ma'rifatu nabiyhi bil adillati wa ma'rifatu dinil islam bil adillati. Wabah. Fataqdirul jumlati, oleh karena itu takdir dari jumlah ini ma'rifatullah bil adillati wa ma'rifatu nabiyhi bil adillati wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, wa hakadha. Kama'rifatul usuli as-salasati la budda min iktiraniha bil adillati. Hadha huwa khulasatul qaul. Idzan al-usul as-salasa laha adillatun. Mustanadun bil adillah. Thumma qala asyari huna wal muradu bil iktiran huna, yang dimaksud dengan al-iktiran, iktiran itu ikhwan kayak model apa, berdampingan, namanya iktiran. Maksudnya di sini i'tiqadul abdi al-imana biha ala wajhi al-jazmi bi annaha mabniyatun ala adillatin syar'iyyatin mu'tamadatin.
keyakinan seorang hamba tentang keimanan dengan pengetahuan yang tiga ini ala wajhil jazmi, dalam bentuk jazm, kepastian. Itu jazm. Bi annaha mabniyatun, bahwasanya dia ini mabniyatun, terbangun ala adillatin syar'iyyatin mu'tamadatin, di atas dalil-dalil syariat yang mu'tamah, yang tertopang, namanya mu'tamad, mu'tamadah. Beliau melanjutkan, fa idza i'taqada al-'abdu usula ma yata'allaqu bi hadhihi al-ma'arif ats-tsalathi, maka jika seorang hamba berkeyakinan tentang usul, landasan-landasan ma yata'allaqu bi hadhihi al-ma'arif ats-tsalathi, yang berkaitan dengan pengetahuan yang tiga ini. Apa pengetahuan yang tiga ini? Dari pengetahuan tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, ala wajhil jazmi, di atas keyakinan, al-jazm, yaitu kepastian. Bi annaha mabniyatun, bahwasanya dia terbangun ala adillatin sahihatin, di atas dalil-dalil sahih, mu'tamadatin. Apa tadi mu'tamah? Ya, tertopang. Kafahu dzalika, itu sudah mencukupkan baginya. Fi sihhati imanihi, cukup tentang apa? Kesahihan imannya. Jelas? Jadi kita meyakini tentang sesuatu, dan sesuatu ini sudah berlandaskan dalil yang pasti, sudah cukup. Beliau melanjutkan, la annahu yutlabu min kulli ahadin, tidak dituntut dia ini dari setiap orang apa? Tentang ma'rifatul adillati, mengetahui dalil, alat tafsil, secara terperinci. Dita'adzuri dzalika fi umumil khalqi, dikarenakan ada uzur mengetahui dalil secara terperinci ini pada diri keumuman manusia atau makhluk. Jadi setiap orang tidak mesti mengetahui permasalahan agama itu lewat dalil secara terperinci. Makanya tadi ilmu itu ada dua. Al-ilmu ta'allumuhu ala wajhi at-ta'yin, ilmu yang dipelajari secara ta'yin. Setiap individu harus, namanya ilmu aini, ilmun ainiyun. Jadi bagaimana kita membedakan mana ilmu aini? Ilmu pokok, landasan agama kita, dan orang ini berkeyakinan, keyakinannya ini sudah berdasarkan dalil, cukup. Imannya sudah sahih, sudah. Naam. Wal ma'rifatu al-mazkuratu hiya al-ma'rifatu al-ijmaliyatu. Oleh karena itu, pengetahuan yang disebutkan tidak lain adalah pengetahuan secara ijmali, secara global. Wa hiya wajibatun 'alan nasi kullihim
maka dia adalah wajib atas setiap manusia seluruhnya. Ammal ma'rifatu at-tafsiliyatu, adapun pengetahuan secara terperinci, fatata'allaku bi ba'di afradihim, maka pengetahuan ini berkaitan dengan sebagian individu, bi'tibari ma qama bihim min al-ahwali al-muqtadiyati, bi'tibar sesuai dengan kategori keadaan yang melekat pada diri mereka, al-muqtadiyati, yang mengharuskan diilmui secara perincian. Jadi ada keadaan-keadaan yang mengharuskan ilmu itu harus diketahui secara terperinci. Contohnya kata beliau, kan hukmi, seperti ingin menghukumi, alias apa, mengadili maksudnya di sini. Wal qada, juga memutuskan peradilan. Wal ifta, memberi fatwa. Wat ta'lim, mengajarkan. Fal wajibu ala al-hukami, maka ilmu secara perinci ini wajib atas para hakim, karena hakim ini memutuskan perkara. Wal qudat, para qadi juga hakim ya. Memang ada bedanya nanti di babnya lain. Wal muftin, pemberi fatwa. Jadi para pemberi fatwa, para hakim. Wal muallimin, para pengajar. Wa asbahihim, dan semisal mereka, itu wajib mengetahui sebuah ilmu secara terperinci. Min ma'rifati syar'i, itu mengetahui syariat ini, laisa kal wajibi ala ghairihim, wajibnya bukan sebagaimana selain mereka ini. Jadi selain hakim, selain guru, selain mufti, hukum wajibnya ilmu itu atas mereka tidak sebagaimana hukum wajibnya untuk orang selain mereka dari kalangan awam. Bin nazari ila ma qama bihi min al-ahwali al-muqtadiyati wujub at-tafsili fi haqqihim, dengan melihat kepada sesuatu yang tegak pada diri mereka, berupa keadaan-keadaan yang mengharuskan wajibnya ilmu atas diri mereka secara terperinci, fi haqqihim, pada hak mereka ini. Hal min su'al ya ikhwan, ada pertanyaan? Jadi manusia ada dua jenis, awam dan khas. Bukan awam ya, awam. Jadi tasdidnya itu harus dibedakan sedikit, bukan sedikit sih, harus memang, karena artinya bisa berubah secara total. Awam itu artinya orang awam. Kalau awam itu orang apa, kalau orang berenang itu di atas tidak tenggelam, ngompal. Ngompal artinya. Beda kan orang awam dengan orang ngompal. Ya. Awam tanpa tasdid, awam dengan tasdid beda artinya. Sedikit lagi afwan. Fa ma'rifatu syar'i al-ma'muru biha naw'an. Makanya mengetahui syariat yang diperintahkan itu dua model.
ahaduhuma al-ma'rifatu al-ijmaliyatu, pengetahuan secara ijmaliyah, itu global. Ini yang pertama. Wa hiya ma'rifatu usuli syar'i wa kulliyatihi. Tidak lain dia adalah mengetahui usul syariat dan kulliyatnya secara kulliyat, secara umum. Wa yata'allaqu wujubuha bil khalqi kafatan, maka berkaitan kewajiban ilmu ini dengan seluruh makhluk, itu manusia, kafatan. Wal akharu al ma'rifatu at-tafsiliyatu, yang kedua yaitu ma'rifah secara terperinci. Wa hiya ma'rifatu tafasili syar'i, itu pengetahuan tentang perincian syariat. Wa yata'allaqu wujubuha bi ba'dil khalqi, dia berkaitan kewajibannya dengan sebagian makhluk. Alladzi iktaranat bihim ahwalun taqtadi, siapa mereka ini? Mereka adalah keadaan yang melekat pada diri mereka, keadaan-keadaan yang melekat pada diri mereka, taqtadi, yang mengharuskan wujubat tafsil, wajibnya memerinci, fi ma'rifati syar'i, dalam pengetahuan tentang syariat. Apa keadaannya, seperti apa? Kal hukmi, seperti hukum, awal qada, memutuskan peradilan, awil ifta, fatwa, aw at-ta'lim, ataupun pengajaran, mengajarkan orang lain. Naam, naktafi bihadzal qadar ya ikhwan. Hal min soal? Idzan fi hadza ad-dars, ad-dars al-awwal huwa qira'ati atau qira'atu ar-risalah al-ula min ar-rasail al-madmunah fi salasatil usul wa adillatuha. Jadi risalah ini sebenarnya gabungan dari beberapa rasail, dibagi dua ya, bukan tiga. Salah. Jadi ada muqaddimah, ada inti gitu. Muqaddimah ini ada tiga. Nah, salah satunya ini yang kita baca, yaitu mengetahui 4 masalah: ilmu, amal, kemudian dakwah dan sabar itu. Kemudian muqaddimah kedua, insyaallah nanti mengetahui 3 perkara. Muqaddimah ketiga mengetahui tentang makna al-hanifiyah itu. Insyaallah nanti kita lalui. Ini muqaddimah ada 3. Kemudian intinya yaitu tadi usul salasah atau salasatul usul ini. Tafadhal. Ya, itu ma'rifatu al-abdi rabbahu wa ma'rifatu al-abdi dinahu wa ma'rifatu al-abdi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Hal min soal ya ikhwan? Mungkin masih pemanasan pertemuan pertama ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya giliran kita membaca, supaya pengajian kita tidak satu arah. Saya pribadi lebih menyukai 2 arah ataupun beberapa arah, 1, 2, 3 imbal balik begitu ya ikhwan, supaya kajian kita ini lebih hangat lagi begitu. Hal min soal, apakah ada pertanyaan? Jadi alhamdulillah
Dari muqaddimah pertama ini kita sudah mengambil al-ilmu ya. Al-ilmu. Kita tutup dulu dari pelajaran pertama ini, kita break selama 30 menit atau kurang dari itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.